Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Nehemia. Hari ini kita akan bahas pintu gerbang mata air. Bapak Ibu, kita sudah bahas, sekarang udah sampai ke part ke-8. Bapak Ibu bisa tonton, nanti ada deskripsi. Di deskripsi itu ada linknya, Bapak Ibu bisa tonton. Kita sudah bahas kitab Nehemia sampai part 8. Kita bahas kitab Esra. Kita juga bahas kenapa bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dan Tuhan izinkan setelah 70 tahun, para penguasa di Babel, mereka memulai mengizinkan, lembut hati mengizinkan orang-orang Yerusalem balik lagi ke tanah leluhurnya untuk membangun bait suci yang dibangun oleh Esra. Bait suci dibangun oleh Esra dan teman-temannya tentunya dan lain-lain. Terus yang kedua, Tuhan izinkan Nehemia balik lagi ke Yerusalem untuk membangun pintu gerbang dan reruntuhan tembok yang sudah hancur. Bapak Ibu pelajarin, kenapa bangsa Israel ini dijajah? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Dan sekarang kita akan bahas tentang pintu gerbang mata air. Buka bersama saya di Nehemia pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-15. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolose, penguasa wilayah Mispa. Ternyata kalau kita selidikin, yang bangun pintu gerbang mata air adalah salah satunya adalah penguasa, orang yang punya otoritas. Penguasa itu punya otoritas. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap, dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampungan air saluran. Tembok kolam penampungan airnya juga dibangun dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud. Saya ini pernah ke tempat ini waktu kami ke Israel beberapa tahun yang lalu. Di samping Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Azur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Perhatikan ayat yang ke-17. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila, yang satu lagi untuk wilayahnya. Jadi yang bangun ini adalah para penguasa dan para imam. Di samping saudara-saudara mereka yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan berdekatan dengan dia. Eser bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Perhatikan ya, pintu gerbang mata air ini ternyata dibangun oleh para imam dan dibangun oleh para penguasa. Perhatikan yang ke-9, berdekatan dengan dia, Eser bin Yesua, penguasa Mispa, memperbagi bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Pintu gerbang ini dibangun sampai di depan pendakian gudang senjata, sampai mepet ke gudang senjata. Yang menjadi istimewa dari pintu gerbang air ini adalah dekat gudang senjata. Makanya kalau pintu gerbang ini dipulihkan, ini akan menjadi luar biasa sekali. Pintu gerbang air ini dekat gudang senjata. Bapak Ibu bisa tahu, kalau hidupmu dipulihkan, pintu gerbangnya dipulihkan dalam hidupmu akan memiliki powerful otoritas dan kuasa. Semua potensi dalam hidupmu akan mengalir keluar. Dan engkau akan dipakai Tuhan luar biasa. Pintu gerbang air ini dekatnya gudang senjata. Powerful sekali Bapak Ibu. Saya berdoa, ini benar-benar pintu gerbang ini dipulihkan di dalam hidupmu. Sehingga hidup memiliki otoritas dan kuasa. Engkau menjadi orang yang diurapin Tuhan. Tajam mengalami segala sesuatu. Melihat segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan dan Tuhan inginkan. Kalau engkau mengalami pemulihan seutuhnya, hidupmu akan mengacaukan semua pekerjaan setan di muka bumi ini. Ketika pintu gerbang ini dipulihkan, maka hidupmu akan menjadi dampak besar. Karena di dekatnya ini ada gudang senjata yang dipakai untuk menghancurkan setiap lawan dan musuh-musuh. Saya percaya kalau gerbang ini dipulihkan Tuhan,
engkau akan menjadi orang yang berbeda. Mulai hari ini, alami Tuhan. Alami Tuhan. Pintu gerbang ini berdekatan dengan senjata. Kalau ini dipulihkan, dua-duanya akan jadi powerful dan dahsyat sekali. Meliputi pengaruh, otoritas, kuasa, dampak, urapan, hikmat, pewahyuan, dan pengertian yang melimpah. Sehingga hidupmu akan membuat musuh-musuhmu akan gemetar. Hidup kita akan membuat semua rancangan setan akan babak belur, kacau dan berantakan. Amin. Ternyata di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut. Dari sudut sampai pada pintu masuk rumah besar Eliasib. Ini sampai sudut sampai pintu besar Imam Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Perhatikan ayat yang kedua-dua. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, Benyamin bin Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Masea bin Anaya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di samping Binui bin Hanadat memperbaiki bagian berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Usai mengadakan perbaikan di depan sudut, di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat perantaraan pejagalan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan di depan pintu gerbang air. Di sebelah timur, di depan menara yang menonjol. Adapun para budak bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai ke tembok Ofel. Perhatikan Bapak Ibu, yang membangun pintu gerbang mata air adalah penguasa dan para imam. Ternyata ini penting sekali. Pintu gerbang mata air ini berbicara dalam perjanjian baru. Kita akan lihat di perjanjian baru apa yang terjadi. Kita lihat di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 sampai 39. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kita lihat lagi, mata air di dalam perjanjian baru apa yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kalau pintu gerbang ini dipulihkan dalam hidupmu, hidupmu akan menjadi orang yang berbeda. Hidupmu akan memiliki otoritas, kuasa, pengetahuan, hikmat. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan, engkau bukan hanya sekedar punya air, tapi di dalam hatimu akan menjadi sumber mata air yang memberkatin banyak orang, yang memulihkan banyak orang. Kalau kita lihat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ini, perempuan yang sebenarnya dianggap second class citizen, karena mereka bukan orang Yahudi asli. Dia bukan orang Israel asli, dia orang Israel sudah campuran. Makanya di samping itu, dia juga hidupnya sudah didapatin sudah tidak benar, karena sudah punya suami banyak sekali. Tapi kita akan lihat apa yang dilakukan Yesus. Ketika perempuan ini ketemu Yesus dan diberikan air dalam dirinya, sehingga hidupnya berubah total. Ketika dia mengalami Tuhan, hidupnya dari orang yang hidupnya tidak benar, dianggap nggak layak, dikalahin ramai, makanya dia mencari airnya pada waktu siang, karena waktu siang orang nggak ada, kalau waktu pagi banyak orang, sore orang, karena siang hari panas sekali, dia datang sendirian, tiba-tiba ketemu Yesus, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, seluruh kota tempat perempuan Samaria ini diubah Tuhan gara-gara hidupnya berjumpa dengan Tuhan. Kita akan lihat di Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama.
Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar ia memperoleh dan membaptis muridnya lebih banyak daripada Yohanes, meskipun ia sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Di mana ada sumur, di situ pasti ada mata air. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari-hari kira pukul 12. Ini 12 siang yang panasnya luar biasa. Kalau jam 12 siang itu matahari ada di atas kepala kita dan panasnya luar biasa. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Beri aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yesus ini sendirian. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada orang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Karena dianggapnya orang Samaria ini bukan lagi tulen, dia udah campuran. Makanya orang-orang Yahudi tidak mau bergaul lagi. Jawab Yesus kepadanya, ayat yang ke-10, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberi sumur ini kepada kami, yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau minum air biasa, dia akan haus lagi. Apalagi minum dari air sumur ini." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Dia minta air, tapi Yesus ngelihat sampai kedalaman batinnya. Seringkali Yesus itu bertanya dengan hal-hal yang tidak pernah dimengerti oleh manusia, karena Yesus ngerti sampai kedalaman hidup orang. Yesus lebih peduli dengan hidup orang daripada sekedar minum air. Terus kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Loh, katanya minta air, kok apa hubungannya dia ngomong tentang suaminya? Kan gak jelas. Ternyata Yesus lebih peduli dengan kehidupan perempuan ini. Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu, alias kupul kebo, bukan suami yang sah. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan dari gunung ini, bukan juga dari Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Bapak Ibu, keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus, Tuhan. Tanpa Yesus engkau gak akan terima keselamatan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Perhatikan ayat yang ke-14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Mata air ini berbicara tentang kehidupan yang di dalam kita, karena kita mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Makanya kalau orang tidak dipenuhi Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan babak belur dihabisin setan. Sekarang buka di Yohanes 7 ayat 39. "Barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Bapak Ibu tahu, Bapak nanti selidikin di dalam kitab ini, bahwa perempuan Samaria itu dipakai Tuhan luar biasa sekali. Ia memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan, sampai seluruh kota itu terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Kalau
pintu gerbang ini dipulihkan dalam hidupmu dan dalam hidup saya, engkau akan menerima kuasa otoritas untuk bersaksi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hidupmu akan mengalami kemenangan dalam segala hal. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, engkau akan menerima kuasa dan otoritas untuk menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke seluruh bumi. Perhatikan di ayat yang ke-29, gara-gara perempuan ini menerima air minum, air kehidupan yang mengalir dari Yesus Kristus Tuhan. Air minum yang diminum itu menjadi mata air yang mengalir dari hidupnya. Perhatikan, kita buka di ayat yang ke-39 saja. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Gara-gara perempuan Samaria ini yang berjumpa dengan Yesus, makanya kita semua harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan pribadimu dengan Tuhan itu akan membuat hidupmu berubah. Ketika engkau responi dan hidup mengalami kelahiran baru, engkau tundang Yesus sebagai Tuhan dan Rajamu yang memerintah dalam hidupmu. Hidupmu otomatis menjadi orang yang menjadi miliknya Allah, dulu miliknya setan. Kalau engkau miliknya setan, engkau bagaimana menghadapi dunia ini? Dunia ini kejam, jahat, luar biasa. Setan kerjaannya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau akan dihabisin setan. Makanya engkau harus jadi miliknya Yesus. Ketika engkau mengalami kelahiran baru, engkau undang Yesus masuk dalam hatimu. Engkau tidak hanya berhenti sampai situ. Engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sebab mata air yang akan memancar dari kehidupan itu berbicara tentang Roh Kudus. Yesus sendiri ngomong di Yohanes pasal yang ke-7. Yesus juga ngomong pasal yang ke-4. Kita akan memiliki mata air kehidupan, mata air yang akan menjamah banyak orang, merubah banyak orang seperti perempuan Samaria. Kalau ini dipulihkan dalam hidupmu, makanya setiap orang Kristen jangan berhenti sebagai orang percaya toh. Tidak berhenti sampai situ. Kamu pergi ke gereja, sudah melakukan ini dan itu, terus dipikir semuanya selesai. Tidak berhenti sampai situ. Ada perjalanan lain yang harus kita lakukan. Perjalanan dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul, sebenarnya itu yang tepat sebenarnya bukan kisahnya para rasul, itu adalah kisahnya Roh Kudus melalui para rasul. Yang tepat, Roh Kudus berkarya dahsyat dan powerful di Kisah Para Rasul. Pertama diawali dengan dipenuhinya orang, dipenuhi ngalami kepenuhan Roh Kudus, diberikan otoritas dan kuasa. Setiap pasal di Kisah Para Rasul berbicara tentang kepenuhan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, ngalami kepenuhan Roh, ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang-orang ini ngalami lawatan yang powerful dan dahsyat. Tanpa engkau ngalami kepenuhan Roh Kudus, pengalaman ini bukannya sekedar ditumpangi tangan, engkau terima bahasa lidah. Pengalaman ini adalah pengalaman setiap hari. Engkau harus ngalami keintiman dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Inti dari semua pengajaran dan khotbah saya adalah setiap orang harus memiliki keintiman dengan Tuhan, pergaulan intim dengan Tuhan. Kalau kita memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, hidupmu perlahan-lahan berjalan dalam pusat kehendaknya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, kita di luar Tuhan. Dan kau di luar Tuhan, kau tidak akan sanggup melakukan apa-apa. Ketika pintu gerbang ini dipulihkan dalam hidupmu, engkau menjadi orang Kristen yang memiliki otoritas dan kuasa. Otoritas dan kuasa. Yang pertama, untuk engkau sendiri mengalahkan kedagingan dan hawa nafsumu. Yang kedua, engkau mengalahkan semua tipu daya jahat. Kita butuh kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita akan babak belur dihabisin setan. Tanpa kekuatan Roh Kudus, engkau tidak akan bisa hidup kudus, engkau tidak bisa hidup benar. Engkau akan terus jatuh di dalam dosa. Apapun dosa yang mengikatmu hari ini, engkau butuh kekuatan Tuhan. Apapun yang hari ini yang mengontrol dan mengendalikan hidupmu sampai engkau jauh daripada Tuhan, susah berdoa, susah kenal Tuhan, susah menyembah Tuhan, yang ngikat di dalam hatimu. Hari ini engkau butuh kekuatan ilahi untuk mematahkannya. Lewat apa? Lewat kuasa Tuhan, lewat Roh Kudus. Orang itu kalau dipenuhi Roh Kudus, dia ngerti kebenaran firman Tuhan. Karena firman ini yang nulis adalah inspirasi dari Roh Kudus lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para imam. Nah, kalau kita ini bergaul dengan Roh Kudus setiap hari,
engkau akan diberikan pengertian. Semakin hari semakin dalam, pengertian demi pengertian. Disingkapkan, waktu kita ngerti kebenaran dan ngerti segala sesuatu yang disingkapkan Tuhan, membuat mata hatimu terang. Dan engkau bisa ngambil keputusan hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini hidupmu sedang babak belur kacau, jauh daripada Tuhan, engkau butuh Tuhan. Ini perempuan sudah kumpul kebo. Engkau hari ini yang sudah kumpul kebo, sudah berzina, jadi simpenan orang, melacurkan diri. Hidupmu hancur, hidupmu gak ada pengharapan, hidupmu dikucilkan orang. Hidupmu sudah gak ada harganya dan nilainya. Dengerin baik-baik. Kalau engkau ketemu Tuhan, hidupmu pasti berubah loh. Ini perempuan sudah gonta-ganti pasangan, suaminya sudah cerai, dia punya suami yang banyak sekali, teman kumpulnya banyak sekali. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, hidupnya berubah. Orang yang ngalami Tuhan dan bertemu Tuhan, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah. Tidak mungkin tidak. Karena di dalam hatinya ada Roh Kudus yang memenuhi hidupnya. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, pasti kelakuannya, sikap dan perbuatannya akan menjadi sama seperti Tuhan. Bukan malah jahat seperti setan. Kalau engkau orang Kristen, perbuatanmu hari ini tambah jahat, tambah ketus, tambah gialak, nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan engkau bukan dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan dirimu sendiri. Kalau orang itu dipenuhi dengan dirinya sendiri, dia akan sangat kedagingan, egonya luar biasa, keras kepalanya luar biasa. Daging yang nempel di dalam diri kita ini, kita harus taklukkan. Bagaimana menaklukkannya? Bergaul intim dengan Tuhan setiap hari. Tanpa engkau memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan, kekristenanmu hanya legalistik, agamawi. Ke gerejanya melakukan rutinitas agamawi. Kalau aku hari Minggu ya aku mesti ibadah. Kalau nggak ibadah aku tertuduh. Ya sedikit nyanyi-nyanyi lagu rohani yang angkat tangan. Kalau ada urapan kadang kamu merasakan sedikit dan nangis. Tapi pulang kamu nggak hidup takut akan Tuhan. Kamu hidup lebih jahat, kelakuanmu tambah busuk. Kalau sudah seperti itu berarti hari ini harus ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Dibutuhkan hidup yang mau berubah, komitmen mengasihi Tuhan. Kalau tidak, hidupmu tidak akan memiliki dampak apa-apa. Coba lihat sampai berapa umurmu hari ini. Ada orang yang umurnya sudah di atas 60, di atas 40, di atas 30. Mungkin ada yang belasan tahun. Sepanjang umurmu ini, coba tanya sama Tuhan. Sudah menjadi dampak atau belum? Atau hanya sekedar menjalankan rutinitas agamawi? Atau hanya menjalankan rutinitas hidup layaknya orang dunia yang tidak kenal Tuhan juga menjalankan rutinitas hidup tanpa tujuan? Kalau itu yang terjadi, hari ini engkau mesti datang sama Tuhan. Minta sesuatu yang berbeda. Kehidupannya perempuan yang Samaria itu berubah total. Dia membuat sebuah kota bertobat loh gara-gara perempuan ini. Dibutuhkan komitmen untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di kamar doa kita. Kalau hari ini kelakuan masih busuk, sikapmu jelek, kamu nyakitin orang, kamu membencekno, kamu penuh dengan perbuatan jahat, ya, orang nek ngelihat kelakuanmu, pasangan hidupmu nek ngelihat kelakuanmu, dan hari ini harus bertobat dan berubah. Tanpa perubahan, hidupmu tidak akan menjadi berkat. Engkau kalah dengan perempuan Samaria yang istrinya banyak. Engkau bisa kelihatan, engkau tetap punya suami satu, istri satu, pasang hidupmu tetap harmonis, hidupmu kelihatan baik-baik saja. Tapi hidupmu nggak akan memiliki dampak segede perempuan yang sudah kumpul kebo dan suaminya banyak, udah berzina dan lain sebagainya ini. Harusnya engkau yang hari ini kelihatannya rohani dan baik-baik saja, harusnya dipakai lebih hebat dari perempuan Samaria ini loh. Apalagi engkau rajin dan terlibat pelayanan. Kalau sudah terlibat pelayanan, malah hidupnya kacau dan babak belur, artinya pintu gerbang mata air itu harus dipulihkan dalam hidup. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Pintu gerbang mata air yang membangun adalah orang-orang yang punya kuasa dan otoritas. Yang memulihkan hidupmu adalah orang-orang yang punya otoritas. Pintu gerbang dalam hidupnya yang memulihkan adalah orang yang punya otoritas. Siapa itu? Yesus Kristus sendiri. Tuhan sendiri. Dan engkau baru kalau engkau tunduk kepada di bawah otoritasnya Tuhan, engkau punya otoritas. Makanya Alkitab katakan tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita tidak akan terima otoritas kalau kita tidak di bawah otoritas. Bapak Ibu, ini praktekan di mana-mana ini. Kamu kalau nggak tunduk sama otoritas di kantormu, kamu nggak akan dapat naik jabatan.
kepolisian, tentara akan tahu persis tentang arti tunduk otoritas ini. Sabit ini tahu persis, mereka diajarin dan mereka sangat-sangat ngerti dan paham ini. Anak Tuhan sayangnya tidak pernah ngerti tentang otoritas di atasnya. Kalau hidupmu pingin otoritas, engkau harus tunduk di bawah otoritas. Kalau hidupmu tunduk di bawah otoritas, orang di atasmu akan mempercayakan otoritas ke dalam hidupmu. Kalau engkau pingin memiliki kuasa dan otoritas dari yang datangnya dari kerajaan Allah, engkau harus tunduk sepenuhnya kepada firman. Kalau tidak, engkau tidak akan memiliki otoritas. Hidupmu akan dihabisi setan. Hidupmu akan dibikin hancur. Pintu gerbang mata air ini yang memulihkan adalah Tuhan sendiri dalam hidupmu. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Dan yang membangun adalah, di samping orang-orang yang penuh kuasa, dia adalah yang membangun, salah satunya adalah para imam yang memulihkan. Hari ini hidupmu sedang hancur. So, hancur apa? Sudah nggak ada pengharapan. Sudah nggak ada pengharapan apa lagi? Sudah ditolak orang di mana-mana. Sudah rasanya putus asa, bahkan beberapa orang mau mengakhiri hidupnya. Dengerin baik-baik. Hari ini cari Tuhan. Kau cari Tuhan, kau dengar khotbah ini. Hancur hati, nangis sama Tuhan. Engkau sungguh-sungguh ceritakan semua masalah, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Detik itu juga Tuhan akan berikan pengampunan. Tuhan akan pulihkan hidupmu dengan caranya yang ajaib, step by step, dibawa kepada pemulihan. Tidak hanya berhenti situ, hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan satu kota, satu bangsa, bahkan banyak bangsa akan menikmati sumber mata air yang mengalir dari hidupmu, karena ada pemulihan. Ketika perempuan Samaria ini minum air yang datangnya dari Yesus sendiri, dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Bisa memberi minum seluruh kotanya, sehingga kotanya dilawat Tuhan karena perkara ilahi, karena perjumpaannya dengan Tuhan. Sehancur apapun, sehina apapun, serusak apapun, ketika engkau datang sama Yesus, Tuhan terima dan Tuhan sanggup pulihkan. Dengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah. Masih ada hal yang besar yang Tuhan siapkan. Kalau Tuhan sanggup pakai perempuan Samaria yang sudah kumpul kebo dan suaminya banyak ini, Tuhan juga pakai kita di akhir zaman double porsi. Amin. Ketika engkau dipulihkan, ngalami kepenuhan Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus, hidupmu bukan kamu lagi, tapi hidup untuk Kristus. Pelan-pelan kau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berjalan pikul salib sangkal diri mati daging. Terus berjalan pikul salib mati daging sangkal diri. Tambah hari, tambah hari, tambah hari. Hidupmu berubah, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah, sikapmu berubah, kata-katamu berubah, tindakanmu berubah, keputusanmu berubah. Semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tiba-tiba engkau dipromosi, ditinggikan, dibuka jalan, dikoneksi dengan orang-orang tertentu. Dan hidup mengalami breakthrough dan terobosan. Bapak Ibu, seruat apapun hidupmu hari ini, engkau ada orang-orang yang mengalami ruwet hidupnya. Ada orang-orang yang hidupnya sudah terlalu hancur, susah kayaknya untuk dipulihkan Tuhan. Menurut kacamatamu, tapi di kacamata Tuhan, Tuhan pakai hidupmu bisa menjadi berkat bagi bangsa. Banyak bangsa, hidup bisa dipakai memulihkan banyak orang. Dimulai dengan komitmen datang sama Tuhan hari ini. Tuhan sanggup pulihkan hidup. Ada orang-orang yang hidupnya bertahun-tahun hancur, ditekan persoalan keluarga. Kalau engkau hari ini datang sama Tuhan, minta hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan, hidupmu akan jadi berkat bagi banyak orang. Akan dipulihkan Tuhan. Yang menjadi kekuatannya adalah Tuhan. Yang membangunnya adalah Tuhan sendiri. Yang membangun pintu gerbang air adalah para penguasa dan para imam. Yang berhubungan penguasa dan otoritas, imam berhubungan dengan Tuhan. Hari ini sadar diri itu loh. Sadar diri. Engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa kekuatan Tuhan. Kita ini tinggal di bumi ini, bumi yang sudah dikuasai roh jahat. Dan roh jahat ini tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena tujuannya iblis, dia tahu waktunya sudah singkat, makanya dia akan mencuri, membunuh, membinasakan, pakai tipu daya supaya orang-orang itu ngikutin dia. Dan ujungnya iblis tidak mau masuk ke lautan api kekal sendirian, nyeret orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan. Hari ini dengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Apa sih yang Tuhan gak sanggup?
Tuhan kita tuh terlalu perkasa. Kalau Tuhan sanggup pulihkan perempuan Samaria ini, yang dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran hidup. Hari ini engkau terima Tuhan, berubah, tobat sama Tuhan dan cari Tuhan. Undang Roh Kudus masuk dalam hatimu. Itu akan membuat engkau tidak hanya dipuaskan dengan kelegaan. Kau undang Yesus masuk dalam hatimu. Minta Roh Kudus memenuhimu. Engkau akan mempunyai mata air kehidupan yang memancar dari hatimu. Yang membuat hidupmu akan mengalami damai, sejahtera, ketenangan sejati. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan atas hidupmu. Saya berdoa Bapak Ibu. Hari ini engkau yang dengar firman ini. Engkau akan mengalami pemulihan pintu gerbang mata air. Hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan dahulu, semuanya akan mengalami pemulihan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Pemulihan, berkat, keuangan, promosi, peninggian, keluarga dipulihkan, semuanya dipulihkan. Hubunganmu dulu dengan Tuhan yang benar. Ada orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa sampai rasanya mau datang sama Tuhan terduduk dengerin. Datang sama Tuhan minta ampun. Dia Allah penuh kasih karunia. Dia akan ngampuni dosamu. Dia akan bereskan dosamu. Sejahat apapun, semerah apapun dosamu sanggup diputihkan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sebejat, sehancur kayak apapun Tuhan sanggup pulihkan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Pintu gerbang ini harus dipulihkan dalam hidup kita. Kalau pintu gerbang ini dipulihkan, kau menjadi orang Kristen yang punya otoritas, memberi kesaksian. Hidup memiliki dampak yang powerful dan dahsyat sekali. Hidupmu akan menjadi saksi dimanapun kau berada. Tidak hanya menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan, Allah perkasa kita yang akan dipermuliakan. Amin. Bertobat, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Cari Tuhan, sadar diri, jalan terus sama Tuhan. Jalan sama Tuhan. Saya sampai hari ini tiap hari berdoa sama Tuhan, bergantung sama Tuhan karena saya nyembah. Saya main gitar, nyembah berjam-jam. Saya duduk diam merenungkan firman Tuhan. Saya meditasi firman Tuhan. Saya bergaul tiap hari dengan Tuhan. Saya tahu, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak menjadi apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak sanggup melakukan apa-apa. Bahkan saya tanpa Tuhan hidup saya akan hancur dan berantakan. Saya butuh Tuhan. Bergaul, berserah penuh sama Tuhan. Dan setiap keputusan yang saya ambil, apapun saya mau lakukan, bahkan firman yang saya sampaikan pun, saya tanya Tuhan. Tuhan, urapi aku, pimpin aku, sertai aku, lindungi aku, proteksi aku. Buat aku menjadi berbeda di atas rata-rata. Kalau engkau punya komitmen dengan Tuhan, engkau harus menjadi orang yang gigih, kokoh, teguh mencari Tuhan. Kalau pingin dipakai Tuhan di atas rata-rata. Hidup berbeda di atas rata-rata. Komitmen mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Kasih Tuhanmu lebih dari apapun juga. Kita tanpa Tuhan tidak sanggup berbuat apa-apa. Banyak orang merasa sanggup karena memiliki pengetahuan, hikmat, dan pengertian. Memiliki kekayaan. Dia pikir bisa melakukan ini dan itu. Dengerin baik-baik. Kalau engkau melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu, dengerin, setan juga akan hancurkan hidupmu begitu rupa. Nah, ujungnya engkau akan menjadi orang yang mengandalkan kekuatanmu. Tapi kalau kita ini bergantung sama Tuhan, ujung dari pencapaian kita, ujung dari apa yang kita hidupin karena kekuatan Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Makanya Alkitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Kita butuh Tuhan. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus setiap hari untuk hidup kita ngalami kemenangan demi kemenangan. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada orang yang berusaha pakai kekuatan sendiri bisa berhasil, bisa sukses. Tapi ujungnya dia akan meninggikan diri. Ini gara-gara aku, gara-gara kerja kerasku. Padahal dibalik semuanya itu, pencapaiannya, kesuksesannya, keberhasilannya ada Tuhan yang seakan-akan tidak terlihat, tapi campur tangan di dalamnya. Ujungnya nama Tuhan gak dipermuliakan kalau pakai kekuatanmu sendiri. Karena merasa kamu bisa, kamu sanggup, dan kamu mampu. Tapi kalau kita bergantung sama Tuhan, kita ini benar-benar butuh Tuhan. Kita ini seperti domba yang butuh proteksi penjagaan gembalanya. Kalau kita ini domba jalan mau kita sendiri, engkau akan diterkam serigala dan dihabisin mereka. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Dan engkau butuh dipenuhi Roh Kudus. Sehebat apapun pelayanan itu, tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus, engkau nggak memiliki otoritas dan kuasa.
tak memiliki urapan. Apalagi orang-orang yang terlibat di pelayanan. Apalagi orang yang terlibat dalam pelayanan di garis depan. Jadi pengkhotbah, penginjil, nabi, rasul, gembala, guru, dan apapun juga yang terlibat dalam pelayanan. Kita butuh dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Butuh urapan Tuhan di atas rata-rata. Terutama para pengkhotbah, penginjil, gembala, guru, hamba Tuhan, pelayan, worship leader, singer, pemain musik harus ngalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, karena ada urapan, ada kuasa Allah, itu sanggup membuat orang ngalami Tuhan, diubahkan di dalam hadiratnya. Tapi kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, pakai kepandaian kita sendiri, tidak akan memberi dampak apa-apa. Bapak Ibu, semua para rasul sebelum mengalami kisah para rasul, dia hanya jadi rasul yang biasa. Ya bisa ngusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa. Tapi lihat ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus di kisah para rasul pertama, kisah para rasul pasal yang kedua, kisah rasul pasal yang ketiga, keempat, kelima sampai habis kisah para rasul. Lihat mujizat, tanda-tanda aja, banyak orang dibawa kepada Kristus. Karena apa? Kuasa Tuhan manifestasi dalam hidupnya. Kalau orang itu ya memberi hati hidupnya dipimpin Roh Kudus, memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, mereka akan dipenuhi. Kalau engkau nggak memiliki rasa haus dan lapar, kerinduan dengan Tuhan, ya Tuhan nggak akan penuhi. Rasa haus dan lapar kita akan Tuhan, itu akan membuat Tuhan memenuhi hidupmu dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Semakin hari hidupmu akan diurapin Tuhan. Semakin sehari hidupmu akan dipakai Tuhan. Dan engkau bisa tunduk dan takluk sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Dengan kerinduan, kehausan, kelaparan. Ibu, kalau engkau jadi orang Kristen gak memiliki kerinduan, doa males, nyembah Tuhan males, bayar harga males, dipikir kamu sudah menjalankan semuanya dengan baik. Apalagi kalau engkau sudah menjadi orang kaya, semuanya tersedia, kok ngapain saya meski doa, ngapain saya meski puasa, ngapain saya meski ibadah, ngapain saya meski saya nyembah Tuhan. Dengerin baik-baik. Engkau nak memiliki kerinduan, kehausan, dan kelaparan dengan Tuhan. Sebenarnya engkau Kristen yang sedang sakit. Kristen sedang sakit mudah dihabisin setan. Tapi Kristen yang dewasa, kokoh, teguh, setan bisa hajar dalam segi apapun, dia akan tetap kokoh dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Amin. Kita hidup hari ini menjalankan tujuan Tuhan. Menjalankan tujuan Tuhan di muka bumi, kita butuh kekuatan Tuhan. Kita nggak pakai kekuatan kita sendiri, kita butuh Tuhan. Untuk itu kita perlu bergaul dengan Tuhan dan perlu dipenuhi Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Miliki respon yang benar waktu engkau dengar firman ini. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Tanpa dipenuhi Roh Kudus, hidupmu akan biasa-biasa saja. Tidak memiliki dampak apa-apa, malah cenderung menyebalkan, kedagingan, dan menyakitin orang lain. Tapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus setiap hari, hadirat Tuhan, hikmat, wahyu, pengertian memenuhi hidupmu. Hidup akan memiliki dampak yang powerful sekali. Engkau bisa menang dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun engkau berada di lembah bayang-bayang maut, engkau tahu Tuhan yang memegang tanganmu. Kisah para rasul bercerita tentang orang-orang yang diurapi Roh Kudus dan hidupnya menjadi dampak besar, melakukan banyak mujizat, menjadi saksi, menangkan banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya berdoa hari ini, pintu gerbang mata air dalam hidupmu dipulihkan. Dan engkau akan mengalami pemulihan seluruhnya dalam hidupmu. Amin. Ambil keputusan yang benar. Hidup takut akan Tuhan. Cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar yang gak pernah kamu pikirkan dan bayangan Tuhan sediakan. Kamu responi, kamu akan menikmatin segala yang ajaib yang Tuhan sediakan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang maha mulia. Hamba-Mu berdoa. Dalam nama Yesus kami materaikan firman ini dengan darah anak domba Allah. Terpahat dalam loh batin kami firman menjadi kehidupan. Tuhan, hamba berdoa juga terjadi pemulihan untuk orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba sampaikan. Pintu gerbang mata air dipulihkan dalam hidup mereka. Keintiman dengan Tuhan. Mereka akan mengalami breakthrough dan terobosan. Dibawa dalam pemulihan dalam segala. Hamba berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus. Oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Tutup mata. Dipenuhi kemuliaan. Ralabaka hana masikini mindere bete. Dipenuhi
kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus praise you, we adore you. Kami menyembahmu, kau layak terima glory. Dipenuhi kemuliaan. Sembah.
berdoa, urapan itu sedang bergerak dalam ruangan ini. Now in Jesus' name. Fill in Jesus' name. Go. Now. Terus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ada beberapa orang di sini yang sedang sakit. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan ini sedang turun. Bagi beberapa orang yang sedang sakit di bagian sakit, aku perintahkan sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Go. Jesus name. Tuhan, aku berdoa. Setiap orang dalam ruangan ini mengalami hadirat-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kau. Refresh in Jesus name. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu. Kami hormati Engkau. Kami mau beri yang terbaik buat-Mu. Ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
yang meriah buat Yesus Raja yang Maha Mulia. We thank you, we praise you, we adore you. Makasih Tuhan. Urapi kami semuanya yang mau belajar firman-Mu. Berikan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat kami bisa ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan.